Ya Allah, Budi Allah. Allahu Akbar. Allah. 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 Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam program acara Hijrah TV Peduli Bencana Alam Indonesia. Alhamdulillah, hari ini memasuki hari keempat pasca terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 5,6 skala Richter yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengirimkan relawan sesaat setelah terjadinya bencana ke lokasi di Cianjur, dan saat ini beliau sudah bergabung dengan tim Posko Bersama As-Sunnah. Dan insya Allah pagi ini kita akan mencoba menghubungi saudara kita yang ada di sana, Abu Tako Hafidahullah Ta'ala. Beliau ini adalah koordinator Posko Bersama As-Sunnah. Baiklah pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung menghubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Masya Allah, ahlan bik Abu, apa kabar? Lama kita ada ngobrol-ngobrol nih, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, nah Abu, ini alhamdulillah tim kita juga sudah bergabung bersama antum di sana. Kita ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan terkait dengan update kondisi terkini di lokasi bencana, Abu. Nah, ini yang pertama, Bu. Kemarin terdengar kabar di kami bahwa di lokasi bencana itu masih banyak terjadi gempa-gempa susulan yang lumayan kuat, Abu. Bagaimana itu bisa diceritakan, Bu? Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan. Kami melaporkan dari Markas Bersama Sunnah bahwa kondisi di sini memang pasca gempa yang pertama itu masih ada gempa-gempa susulan yang lumayan terasa besar ya, walaupun kalau secara skala Richternya kecil ya, mungkin sekitar 3, sekian atau 4, tapi karena ini adalah bukan tipe yang di laut, tapi dari sesar yang ada di darat, dan kedalamannya hanya 10-5 kilo di bawah tanah itu, sehingga getarannya itu sangat terasa, walaupun hanya 3, sekian skala Richter atau 4, apalagi 4. Makanya ketika kemarin 5 skala Richter 0,6 itu makanya menghancurkan banyak rumah-rumah, karena memang sesarnya ada di darat, di sesaran darat sumbernya. Nah. Masya Allah, nah. Kemarin kalau tidak salah semalam ya, Abu, itu ada informasi sampai mati lampu itu, Bu. Bagaimana itu kondisinya? Apakah di situ terjadi kepanikan dari warga atau yang semisalnya, Bu? Silakan, Bu. Sebenarnya bukan mati lampu ya, tapi memang sengaja dipadamkan karena ya semua rumah-rumah itu kan hancur, sehingga instalasi listriknya sangat berbahaya. Masya Allah. Sangat berbahaya, butuh proses evakuasi dan juga banyak rangka-rangka baja dan ya kabel-kabel yang tumbang itu kan kalau dibiarkan ada aliran listrik maka akan banyak korban yang tersengat listrik gitu ya. Jadi memang sampai sekarang di lokasi terparah itu masih dipadamkan lampunya. Jadi malam itu ya tidak ada penerangan sama sekali, dan efeknya juga bukan hanya penerangan, tapi sumber penghidupan berupa air itu juga terputus karena mereka di sini mengandalkan sumur-sumur dari sumur bor ya yang butuh mesin air, sehingga suplai listrik tidak ada, air pun kering. Kemarin ada kejadian ada jenazah 2 orang dan 8 orang ya yang tidak bisa kita mandikan karena tidak ada air, tidak ada kain kafan. Masya Allah, sampai ya mudah-mudahan segera terpenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan para relawan di sana, Abu. Nah, kemudian Bu, kemarin kan Masya Allah ya, kemarin sempat hujan deras di sana ya kalau tidak salah.
Nah, itu apakah memang benar kabar yang kita dengar ini bahwa sempat terjadi banjir di sana setelah hujan? Silakan Abu. Ya, memang ada efek dari kondisi cuaca ya, termasuk gempa itu ada longsoran juga, dan begitu hujan deras ada juga yang banjir, tapi banjir sifatnya hanya sementara yang kemudian langsung surut, jadi tidak ada hal yang serius untuk masalah banjir ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Abu, ada beberapa hal yang menarik Abu dari kejadian yang terjadi di lokasi bencana yang kita dapat kabarnya itu, Abu. Salah satunya adalah pada saat relawan menemukan bocah ya, anak berusia 6 tahun yang bernama Aska. Sudah tertimbun 3 hari, tapi masih alhamdulillah masih bisa kita selamatkan. Itu bisa antum ceritakan kronologinya? Silakan Abu. Baik, kalau kuliah kami juga tidak menyaksikan langsung ya, tapi itu cukup menjadi berita yang fenomenal di kalangan kami, dan semalam di pertemuan dengan Bupati BNPB ya, koordinator relawan semua, memang sempat dibahas. Jadi ada memang tertimbun ya selama 3 hari, dia tidak sendiri anak kecil itu, tapi bersama neneknya. Jadi kondisi neneknya justru yang meninggal. Nah, ini yang masih selamat. Alhamdulillah. Ya, jadi itulah pertolongan Allah. Masya Allah. Jadi beliau anak itu tertimbun bersama neneknya gitu ya? Iya, bersama neneknya dalam rumah itu. Nah, itu neneknya yang meninggal, anaknya alhamdulillah selamat. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini ada satu lagi fenomena yang terjadi yang kami dapatkan kabar juga, Abu. Jadi di sana ada salah satu masjid yang masih berdiri kokoh seperti tidak terjadi sesuatu. Padahal di sekitarnya itu rumah-rumah semuanya pada roboh. Nah, itu bagaimana Abu, bisa diceritakan supaya kita jelas apakah memang ada berita yang seperti itu? Tafadhol. Dia memang tidak semua bangunan rubuh ya, tidak semua bangunan rubuh dan kebanyakan rubuh. Tapi untuk di kota itu ya aman saja, karena bangunannya kuat. Nah, mungkin masjid ini juga termasuk struktur yang bangunannya kuat. Itu, dan sementara yang roboh itu biasanya karena di sini daerah dingin, lembab, sehingga bangunannya itu juga semen dalamnya, temboknya itu ya kondisinya kondisi basah lembab ya. Jadi begitu dia tergetaran dan kurang kokohnya juga ya, ala kulihal itu yang salah satu faktor menyebabkan hampir rata rumah-rumah lama ya, rumah-rumah rakyat juga yang bukan seperti tipe-tipe rumah modern yang di kota-kota itu yang hancur. Mungkin masjid ini juga termasuk yang ya kokoh strukturnya, karena masjid raya di kota itu masjid jaminya luar biasa, masih megah seperti istana. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Di sini mungkin ya artinya ada faktor juga bahwa memang tempat-tempat yang Allah muliakan ya beberapa yang masih bangunannya kokoh gitu ya, Abu ya. Ya, dan kebanyakan ya runtuh seperti di masjid-masjid di kampung itu ya banyak yang roboh. Masuk di beberapa pondok kita, pondok Suma itu ya masjidnya roboh, pondoknya roboh. Itu yang mesti harus diratakan kemudian dibangun baru. Nah, Bu, itu tadi antum sebutkan ada beberapa pondok sunnah kita yang di sana yang terdampak. Itu persisnya ada berapa ya? Ini mungkin setelah kemarin sebenarnya sudah terinfo ya, mungkin ada update terbaru, Abu, silahkan. Tidak ya, paling ya sama aja sih, justru mungkin informasi itu lebih lengkap ya, karena kami selain dari data yang memang ternyata banyak lembaga sunnah ya, mungkin ada sekitar lebih dari 6 ya, ada 8 malah ya. Nah, kita fokus justru di lembaga pendidikan sunnah yang memang hancur itu ya. Ada Nahal, ada Alum, Nahal Putra, Nahal Putri, Alum Putra, Alum Putri, ada Uhud, ada banyak sekali ya, banyak sekali, bahkan Panti Yatim, kemudian Duafa, dan yang semua di Muhammad Sunnah, Mahakalah, itu banyak yang terdampak. Bahkan kemarin kita harus menguburkan 8 jenazah sekaligus ya. Itu 2 korbannya itu justru dari orang tua dari mudir sunnah itu, orang tua dan ibu dan anaknya yang meninggal, dan kemudian warga sekitar, dan ya seperti itu kondisinya, dan banyak juga yang masih tertimbun.
Dan artinya memang kondisi-kondisi santrinya juga ya trauma dan akhirnya dipulangkan untuk Masya Allah. sampai ke kondisi karena memang tempatnya sudah tidak ada lagi hancur. Masya Allah. Nah, Abu, ini kemarin kami dapatkan berita yang cukup hangat dan ya lumayan viral juga nih Bu, terkait dengan pendistribusian bantuan. Ya, kemarin beberapa relawan ada yang terkendala dalam mendistribusikan ke beberapa titik lokasi bencana. Itu kenapa relawan itu tidak bisa masuk itu karena padatnya kendaraan atau memang akses jalannya memang kondisinya rusak seperti itu, Bu. Nah, itu bagaimana kabar yang sebenarnya terjadi di sana, Bu? Bisa diceritakan? Kondisi jalannya tidak rusak, cuman memang kecil dan karena kan kiri kanannya kan rumah-rumah yang hancur. Oh, Masya Allah. Ada jalan kecil, muat 2 mobil pas tapi harus saling minggir, saling kemudian ditambah runtuhan-runtuhan rumah di sisi jalan, kemudian volume kendaraannya luar biasa padat, belum lagi kendaraan bermotor yang biasa, akhirnya ngolong. Itu seperti itu. Jadi kami ini menyiasatinya kalau dari markas ini bersama kita pada sholat subuh kita briefing sarapan jam 6.30 kita sudah jalan. Jika kita sampai lokasi kita bisa berkegiatan. Karena kalau sudah di atas jam 7 jam 8 itu akan sudah masuk padat, sudah tidak dijamin bisa sampai lokasi. Masya Allah. Nah, semoga Allah mudahkan urusan para relawan di sana. Amin. Kemudian Abu, ini ada yang saya mau pengen tahu juga, Bu, karena terkait dengan banyaknya kerusakan ya, bahkan data terakhir itu yang kita terima 58.300 sekian rumah baik yang ringan, sedang maupun berat yang rusak gitu. Sehingga ini kan pasti akan menimbulkan gelombang pengungsi yang sangat besar. Nah, ini bagaimana kondisi di lokasi pengungsian, Abu? Bisa diceritakan sampai dengan saat ini? Tafadhol. Allah wala quwata illa billah. Nah. Ya, memang demikian. Jadi kalau kita melihat langsung mungkin seakan kita tidak percaya kondisi itu ada di negara kita, di menimpa kaum muslim saudara kita. Jadi kita pikir adalah begitu rumah mereka rusak ya mereka tinggal di pengungsian seperti biasa, tenda. Ya. Tetapi begitu kita dalam kita assessment, ternyata satu tenda itu kita tanya berapa orang? Oh, di absennya ada ini, 10 sejam, ini ya 10 keluarga pas satu tenda, which is itu 60 orang. Satu tenda 10 keluarga. Ada yang 200 orang di 3. Jadi memang, dan itu bukan tenda yang layak. Bahkan ada yang hanya dari plastik penutup untuk pertanian ya. Itu yang dipakai. TV, transparan. Luar biasa, apalagi hujan. Jadi memang kondisinya itu sangat jauh dari kelayakan bahkan bagi seorang pengungsi. Masya Allah. Nah, ini yang akhirnya kita tuh harus ya bergerak cepat gitu untuk mengumpulkan terpal-terpal, tenda-tenda. Padahal itu sudah dibantu dengan mungkin tenda-tenda milik pemerintah ya, dari BPBD seperti itu, Abu. Qadarullah yang seperti itu belum terlalu masuk karena sulitnya pengumpulan data. Karena kita kesulitan pengumpulan data karena memang relawan-relawan yang mengumpulkan data ini peminatnya sedikit. Sementara kan kerjanya pemerintah itu kan begitu data masuk diturunkan bantuan. Tapi selama data masuk maka mereka mau mencari sumber dari mana. Maka itu berharap di kita yang memang aksinya spontan kan melihat bangun, tapi ini sangat terbatas. Nah, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan kepada kita semua, Bu, dan semoga para relawan termasuk antum dan semuanya yang terlibat dalam evakuasi dan lain-lain, Allah berikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa memberikan bantuan yang maksimal kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Demikian saja mungkin, Abu, kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan atas waktu antum dan penjelasan antum dari lokasi bencana. Syukron.
Ya, wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa siaran langsung dari lokasi bencana di Cianjur, Jawa Barat. Ya, alhamdulillah. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa Hijrah TV, untuk ikut berpartisipasi dalam program ini, dalam program Hijrah TV Peduli Bencana Alam Indonesia, untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'duh. Mukmin satu dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Ya, dan ini yang diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa saling bekerja sama dalam kebaikan, ya, dan bisa saling meringankan pada saat saudara-saudara kita tertimpa musibah. Seperti yang Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Silahkan seluruh kaum muslimin dan pemirsa Hijrah TV untuk ikut berta'awun dengan mendonasikan donasinya di rekening resmi Hijrah TV yang ada di layar kaca Anda. Silahkan. Dan tidak lupa kami juga terus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, ya, kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, ya, dalam menghadapi ujian ini. Dan kami juga nasihatkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, ya, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, segalanya hanya milik-Mu dan kami akan kembali kepadamu. Berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpa kami dan semoga kami mendapatkan ganti yang lebih baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lokasi di Pondok Quran, Anhal, Cibulakan, Sugenang. Ini hancur semua, ini rumah. Mohon bantuannya, ini rumah warga. Ya.